Enggak. Soalnya tuh teman baik dari sapa-sapaan di media sebelah. Mas doanya. Rung menyebut kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin panik menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. Pernyataan itu muncul untuk menanggapi statement kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Menurut Rocky, publik hanya ingin kejujuran Jokowi, bukan karena terobsesi dengan ijazah ex-wali kota Solo tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rocky melalui YouTube pribadinya pada Senin 16 Francisca Juni. tadi acara pernikahan Sebelumnya, Yakub Al-Ghazali dan mengatakan juga jika Alisa Dagingan ijazah Jokowi Jakarta Selatan, ditunjukkan di ke mana publik, acara berpotensi tersebut menimbulkan kekacauan. Menurut Yakub, apabila menunjukkan ijazah asli pun belum ditutup tentu dan menyelesaikan awak media dengan permasalahan. aksiar Pasalnya, pernikahan dari Al-Ghazali dan juga Alisa Dagingan sudah diberi televisi. Namun pantauan awak media dari media sosial bahwa akad nikah digelar dengan prosesi adat di mana Alisa dan juga Al-Ghazali menggunakan beskap dan keterangan dari Ari Lasso bahwa yang menjadi saksi dalam acara pernikahan asli. Al-Ghazali dan juga Alisa Dagingan adalah Agus, di mana tadinya Ahmad Dhani mengakui tunjukkanlah saja bahwa ia meminta Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi saksi, namun karena berhalangan saksi digantikan oleh Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Baik, setelah akad nikah ini lalu bagaimana rangkaian acara selanjutnya dari Al-Ghazali dan juga Alisa? Sampai ditunjukkan ini akan mengkreasi. Ya, menurut informasi yang dihimpun wartawan tadi di lokasi bahwa nantinya hari Senin malam sekitar jam 7 akan ada acara resepsi bertemakan makan malam atau dinner bersama dengan tamu undangan, di mana informasi tersebut kabarnya yang menjadi penanggung jawab adalah Maya Estianty, ibunda dari Al-Ghazali, di mana Maya Estianty juga tadi hadir mendampingi Al-Ghazali dalam prosesi akad nikah. Maya dan juga Dhani mendampingi Al saat prosesi penyerahan Al-Ghazali kepada keluarga pihak mempelai wanita, yaitu Alisa Dagingan. Dan acara makan malam nanti tentunya akan dihadiri dari tamu-tamu undangan, namun awak media belum mendapatkan informasi berapa tamu undangan yang akan hadir karena minimnya informasi didapatkan oleh awak media dari pihak keluarga. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ari Pujiwaluyo. Selamat bertugas kembali. Kalau tidak Sedikit dong berbagi ceritanya seperti apa? Pangling nggak sih ibaratnya Mas Ari lihat Al dan Alisa? Mas katanya nanti akan nyanyi juga Mas di pernikahannya. Oh iya, tanggal 19. Seperti apa? Ada permintaan khusus dari Al atau seperti apa? Sampai kirim bernyanyi di sana Mas Ari. Kan jadi kayak konser katanya. Mas tadi saksinya siapa Mas? Mas Ari di dalam Saksinya tadi itu Pak Agus Gumiwang. Kami yakin tidak justru mereka akan mencoba melihat. Jadi nangis ke sih Mas? Mas jadi nangis. Karena sebelumnya mereka mengatakan Mas ngelihat mungkin apa namanya Mas Dhani sama Bunda Maya mendampingi anak tercinta mungkin seperti apa? Oh enggak, tadi yang maju tadi Al sendiri, Al sama Alisa, terus orang tua. Tadi ibu bapaknya mengapit kan tuh pas ngantar untuk ke pelaminan Mas. Tapi kan sebelumnya diapit Mas, kiri kanan langsung ibu dan bapaknya mengapit keduanya. Seperti apa melihat mereka berjiwa besar untuk bersama? Mereka teman baik dari sapa-sapaan di media sebelah. Mas doanya. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu kan tidak benar. Rocky Gerung menyebut kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin panik menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. Pernyataan itu muncul untuk menanggapi statement kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Menurut Rocky, publik hanya ingin kejujuran Jokowi, bukan karena terobsesi dengan ijazah ex-wali
Francisca tadi acara pernikahan Pernyataan itu disampaikan Al-Ghazali dan Rocky melalui juga YouTube Alisa pribadinya Dagingan pada Senin Jakarta 16 Selatan, Juni. di mana acara Sebelumnya, tersebut Yakub Hasibuan mengatakan jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik berpotensi ditutup menimbulkan kekacauan. dan awak media Menurut aksiar Yakub, apabila pernikahan dari Al-Ghazali dan juga Alisa Dagingan sudah diberi televisi, namun pantauan awak media dari media sosial bahwa akad nikah digelar dengan prosesi adat di mana antara ijazah asli dan palsu. Alisa dan Bahkan juga Yakub menyebut Al-Ghazali pelapor menggunakan juga mempersoalkan backup dan skripsi keterangan dari dari Ari sang Lasso kakak itu bahwa karena mereka yang sudah menjadi mantap saksi tak dalam bisa acara menarasikan pernikahan perihal ijazah palsu lagi. Sebab Baris Al-Ghazali Krim dan Polri juga sudah Alisa menyatakan Dagingan ijazah adalah Jokowi Agus, asli. di mana tadinya Ahmad Dhani mereka mengakui masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, bahwa kubu mereka masih mencoba menarasikan ia meminta Presiden seakan-akan Indonesia ini yaitu bukan Prabowo masalahnya, Subianto Pak. untuk menjadi saksi, namun karena Ijazah berhalangan akan selesai. saksi digantikan oleh Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Baik, setelah akad nikah ini lalu bagaimana rangkaian acara selanjutnya dari Al-Ghazali dan juga Alisa? Yang pertama Ya, menurut informasi yang dihimpun wartawan tadi di lokasi bahwa nantinya hari Senin malam sekitar jam 7 akan ada acara resepsi bertemakan makan malam atau dinner bersama dengan tamu undangan, di mana informasi tersebut kabarnya yang menjadi penanggung jawab adalah Maya Estianty, ibunda dari Al-Ghazali, di mana Maya Estianty juga tadi hadir mendampingi Al-Ghazali dalam prosesi akad nikah. Maya dan juga Dhani mendampingi Al saat prosesi penyerahan Al-Ghazali kepada keluarga pihak mempelai wanita, yaitu kemudian yang kedua Alisa Dagingan. Dan acara makan malam nanti tentunya akan dihadiri dari tamu-tamu undangan, namun awak media belum mendapatkan informasi berapa tamu undangan yang akan hadir, karena minimnya informasi didapatkan oleh awak media dari pihak keluarga. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ari Puji Waluyo. Selamat bertugas kembali. Tinggal dengan Seperti apa? tinggal dengan hikmat seperti upacara. Pangling nggak sih ibaratnya Mas Ari lihat Al dan Alisa? Mas, katanya nanti akan nyanyi juga, Mas, di pernikahannya. Oh iya, tanggal 19. Seperti apa, Mas? Ada permintaan khusus dari Al atau seperti apa, Mas? Sampai kirim bernyanyi di sana, Mas? Kan jadi karya konsep katanya untuk pernikahan. Iya, katanya. Mas, tadi saksinya sendiri siapa, Mas? Saksinya tadi itu Pak Agus Gumiwang. Ya itu yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini bukan selesai. Yang saya sampaikan adalah Jadi nangis nggak sih, Mas? Mas, jadi nangis nggak sih? mereka akan mencoba dulu untuk kembali. Mas ngelihat mungkin apa namanya Mas Dhani sama Karena sebelumnya mereka mendampingi saya mengatakan kita mungkin mengapit seperti apa? Oh enggak, tadi yang maju tadi Al sendiri. Al sama Alisa, terus orang tua. Tadi ibu bapaknya mengapitkan tuh pas mengantar untuk ke pelaminan, Mas. Ya. Tapi kan sebelumnya diapit, Mas, kiri kanan langsung ibu dan bapaknya mengapit keduanya. Seperti apa melihat mereka berjiwa besar untuk Kita meja sebelah. Mas doanya Itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mbak Mas ada orang maksa terus, dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu kan tidak benar. Rocky Gerung menyebut kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin panik menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. Pernyataan itu muncul untuk menanggapi statement kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Menurut Rocky, publik Francisca tadi acara pernikahan Al-Ghazali dan juga Alisa Dagingan Jakarta Selatan, di mana acara Pernyataan tersebut itu disampaikan Rocky melalui YouTube pribadinya pada Senin 16 Juni. Sebelumnya Yakub ditutup Hasibuan dan mengatakan awak media jika aksiar ijazah pernikahan dari Al-Ghazali dan juga Alisa Dagingan sudah diberi televisi, namun pantauan awak media dari media sosial bahwa akad nikah digelar dengan prosesi adat, di mana pasalnya masyarakat atau pihak-pihak yang Alisa dan juga Al-Ghazali menggunakan backup dan keterangan dari Ari Lasso bahwa
Bahkan yang Yaakub menjadi menyebut saksi pelapor dalam juga acara pernikahan mempersoalkan skripsi hingga desa KKN itu karena Ghazali mereka dan juga sudah mentok tak Alisa bisa Dagus menarasikan adalah perihal Agus, ijazah palsu di mana lagi. tadinya Ahmad Sebab Dhani Baris Krim mengakui Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi bahwa asli. ia meminta Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi saksi, namun karena berhalangan saksi digantikan oleh Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Baik, setelah akad nikah ini lalu bagaimana rangkaian acara selanjutnya dari Al Ghazali dan juga Alisa? Menangis, tunjukkan saja. Ya, menurut informasi yang dihimpun wartawan tadi di lokasi bahwa nantinya hari Senin malam sekitar jam 7 akan ada acara resepsi bertemakan makan malam atau dinner bersama dengan tamu undangan, di mana informasi tersebut kabarnya yang menjadi penanggung jawab adalah Maya Estianty, ibunda dari Al Ghazali, di mana Maya Estianty juga tadi hadir mendampingi Al Ghazali dalam prosesi akad nikah. Maya dan juga Dhani mendampingi Al saat prosesi penyerahan Al Ghazali kepada keluarga pihak mempelai wanita, yaitu Alisa Dagus. Dan acara makan malam nanti tentunya akan dihadiri dari tamu-tamu undangan, namun awak media belum mendapatkan informasi berapa tamu undangan yang akan hadir karena minimnya informasi didapatkan oleh awak media dari pihak keluarga. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ari Puji Waluyo. Selamat bertugas kembali. Dan mereka Ali dan nama Alisa dan Sedikit dong, Tinggal dengan lancar. seperti apa? Tinggal dengan hikmat dari upacara. Pangling nggak sih ibaratnya Mas Ari lihat Al dan Alisa? Mas, katanya nanti akan nyanyi juga, Mas, di pernikahannya Oh Al. iya, tanggal 9. Seperti apa? Ada permintaan khusus dari Al atau seperti apa? Sampai kirim penyanyi di sana, Mas. Enggak nyanyi atau Kan jadi karya konsep katanya. iya katanya. Mas, tadi saksinya sini siapa, Mas? Saksinya tadi itu Pak Agus Gumiwang, Jadi nangis ke sih, Mas? Jadi nangis ke kami yakin tidak. Mas ngelihat mungkin apa namanya Mas Dhani sama Bunda Maya mendampingi anak tercinta mungkin mengapit seperti apa? oh enggak tadi, yang maju tadi Al sendiri, Al sama Alisa, terus orang tua. Tadi ibu bapaknya mengapitkan tuh pas ngantar untuk ke pelaminan, Mas. Ya. Ini miliknya Tapi kan sebelumnya diapit, Mas, kiri kanan langsung ibu dan bapaknya mengapit keduanya. Seperti apa melihat mereka berjiwa besar untuk Mas doanya. Masa ada sekumpulan orang yang memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya, itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mas ada orang maksa terus, dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu kan tidak benar. Rocky Gerung menyebut kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin panik menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. Pernyataan itu muncul untuk menanggapi Kan Siska tadi acara pernikahan Al Ghazali dan juga Alisa Dagingan Jakarta Selatan, di mana acara tersebut bukan karena terobsesi dengan ijazah ex wali kota Solo tersebut. Pernyataan itu ditutup disampaikan Rocky dan awak media dengan aksi pernikahan dari Al Ghazali dan juga Alisa Dagus sudah diberi televisi. Namun pantauan awak media dari media sosial bahwa akad nikah digelar dengan prosesi adat, di mana apabila menunjukkan ijazah asli Alisa dan juga Al Ghazali menggunakan backup dan keterangan dari Ari Lasso bahwa yang menjadi saksi dalam acara pernikahan ijazah asli dan palsu. dan juga Alisa Dagus adalah Agus, di mana tadinya Ahmad Dhani mengakui tak bisa menarasikan perihal bahwa ijazah palsu lagi. ia meminta Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi saksi, namun karena berhalangan saksi digantikan oleh Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Baik, setelah akad nikah ini lalu bagaimana rangkaian acara selanjutnya dari Al Ghazali dan juga Alisa? Akan selesai. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan ada yang sampai
menangis, saya lihat tunjukkan saja, dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli baru selesai. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi.
Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam penentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam penentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam penentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil
mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam penentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten
kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar
menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada.
Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada.
Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertuang dalam bentuk peraturan Mendagri. Hingga kini Permendagri itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan batas
batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati. Kata Yusril, maka itu menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Yusril menekankan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya faktor yang dilihat dalam menentukan batas wilayah sebuah provinsi. Adapun 4 pulau yang diklaim Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun. Status 4 pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Menurut Menko Yusril, penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah adalah kewenangan Mendagri yang tertulis